Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah bercerita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dia mengatakan, kami pernah suatu ketika menghadiri pemakaman seseorang di pemakaman Baqi'. Kemudian Rasulullah SAW datang sambil membawa sebuah tongkat. Beliau duduk atau merunduk. Kemudian kami pun mengitari beliau. Beliau membuat sedikit ilustrasi dengan menggunakan tongkatnya sambil mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba lahu maq'aduhu minan nari wa maq'aduhu minal jannah." Tidaklah seorang di antara kalian melainkan semuanya sudahlah ditentukan takdirnya. Apakah nanti dia akan kembali ke dalam surga ataukah dia masuk ke dalam neraka? Maka mendengar perkataan Rasulullah SAW ini, para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, afala nattaqil ala kitabina wa nada'ul amal?" Ya Rasulullah, kalau begitu, kalau memang sudah ditakdirkan nanti kita ini kan kembali ke surga atau kita kembali ke neraka, kenapa kita tidak berserahkan saja pada takdir kita dan tidak usah amal? Untuk apa? Kan kalau kita sudah nanti toh masuk surga juga, atau kita masuk neraka juga, sudah ada takdirnya, untuk apa kita beramal? Apa hendak kita serahkan saja pada takdir yang sudah ditentukan itu? Maka Rasulullah SAW kemudian menjawab, "I'malu, fakullun muyassarun lima khuliqa lahu." Hendaklah kalian semuanya beramal, karena setiap dari kalian atau setiap dari kita semuanya akan lebih dimudahkan oleh Allah kepada apa yang menjadi tujuan penciptaannya, apakah neraka ataukah surga. Fa amma man kana min ahli sa'adah fayuyassaru min amali ahli sa'adah. Adapun orang yang dia nanti ditakdirkan untuk masuk ke dalam surga, maka Allah akan mudahkan bagi dirinya untuk beramal dengan amalannya ahli surga. Wa amma man kana min ahli syaqa fayuyassaru min ahli syaqa min amali ahli syaqawah. Adapun orang yang dia merupakan penduduk neraka, maka nanti akan dimudahkan oleh Allah untuk mengerjakan amal-amal yang merupakan amal penduduk neraka. Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan atau membacakan beberapa ayat. Beliau mengatakan, "Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra." Adapun orang-orang yang mereka mau membelanjakan harta mereka di jalan Allah, kemudian mereka bertakwa kepada Allah dan mereka mau membenarkan pahala yang Allah berikan bagi orang-orang yang mengerjakannya, maka Allah akan mudahkan bagi dirinya untuk mengerjakan, untuk menempuh jalan-jalan yang mudah menuju surga. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Dan adapun orang-orang yang bakhil, tidak mau membelanjakan harta mereka di jalan Allah, mereka tidak mau membelanjakan harta mereka di jalan Allah, lalu kemudian mereka tidak mau membenarkan atau mendustakan adanya pahala yang diberikan oleh Allah, maka kami akan mudahkan atau dimudahkan bagi mereka untuk masuk ke dalam neraka. Jamaah sekalian, hadis ini merupakan jawaban bagi pertanyaan sebagian orang. Banyak orang awam yang bertanya, "Ustadz, bukankah kita sudah punya takdir? Bisa jadi kita masuk neraka, bisa jadi kita masuk surga." Kita jawab, "Iya, betul." Kemudian mereka mengatakan, "Kalau begitu untuk apa kita amal, Ustadz? Bukankah kalau seandainya kita ini sholat 1000 rakaat setiap malam, tapi ternyata takdirnya adalah masuk neraka, atau masuk neraka juga? Untuk apa puasa? Untuk apa sholat? Capek-capek beribadah, rupanya masuk neraka juga." Dan kalau seandainya pun kita tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, dan takdirnya adalah masuk surga, atau masuk surga juga. Demikian mereka berkata.
kita katakan Rasulullah SAW tadi sudah menjawab dengan pertanyaan yang sebenarnya mirip sekali dengan pertanyaan yang Anda tanyakan. Di mana para sahabat nanya, ya Rasulullah, kalau gitu untuk apa amal? Kan sudah ada takdir. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah, karena sesungguhnya setiap orang akan dimudahkan untuk mengerjakan apa-apa yang merupakan tujuan penciptaannya. Kalau seandainya dia adalah orang yang ditakdirkan untuk masuk ke dalam surga, pasti dia beramal. Kalau seandainya dia ditakdirkan untuk masuk neraka, mestilah dia adalah orang yang tidak pernah beramal. Maka bertetaplah beramal. Karena kita tidak pernah tahu takdir kita, apakah masuk surga ataukah masuk neraka. Tetaplah beramal. Coba kita analogikan. Kalau ada anak sekolah, besok mau ujian, dia tidak belajar. UAN 3 hari, dia tidak pernah belajar. Lalu kemudian dia mengatakan, toh kalau sudah takdirnya lulus, walaupun nggak belajar. Toh kalau sudah takdirnya tidak lulus, biar belajar setengah mati juga tidak akan lulus. Apakah kita katakan, kalau gitu nggak usah belajar saja? Tentu orang tua, tentu gurunya akan mengatakan, belajar. Itu merupakan persiapan supaya kamu lulus. Apakah kalau orang di rumahnya saja, dia tidak pernah bekerja, akan dapat uang? Apakah dia akan mengatakan, toh kalau sudah ditakdirkan kaya, biar nggak kerja, kaya juga? Toh kalaupun seandainya bekerja, takdirnya miskin, miskin juga? Kita katakan tidak, beramal, cari uang, cari nafkah. Dikarenakan setiap orang akan dimudahkan tujuan akhirnya sesuai dengan yang biasa dikerjakan. Beramal. Jangan tunggu apakah kita nanti ternyata masuk ke dalam golongan orang-orang yang ternyata masuk ke dalam neraka. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.